Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai manajemen proyek perangkat lunak kami dengan judul Ocean ID Kenali Biota Laut. Tapi sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Di sini ada saya sendiri, Muhammad Firzi Juanda. Saya Rabi Rapan. Saya Akbar Ahmad Arifin. Saya Muhammad Nuri Zikri. Nah, mungkin kita akan langsung saja lanjut ke materi proyek yang telah kami buat. Baiklah, pada halaman proyek charter ini, di sini ada nama proyek kami yaitu Ocean ID untuk kenali identifikasi biota laut. Di mana untuk lokasi proyek sini ada Kota Tanjung Pinang dan ada ini untuk pembimbingnya ada Ibu Fortia Makrifa. Lalu pada proyek manager ini ada saya sendiri yaitu Muhammad Firzi Juanda, dan pada proyek anggota saya ini ada Akbar Ahmad Arifin, Ragen Novan, dan Muhammad Fahmi Zikri. Dan untuk latar belakang dari proyek saya ini sendiri yaitu rencananya kemampuan masyarakat dalam mengetahui ikan-ikan yang ada, seperti kebanyakan nelayan sebagian yang baru berkecimpung itu kurang tahu nama-nama ikan yang ada. Jadi dari proyek kami inilah untuk bisa mengidentifikasi ikan-ikan yang ditangkap oleh nelayan itu, bahkan ikan-ikan yang tidak dikenali. Dan juga itu juga untuk mengidentifikasi dari seperti ikan itu dilindungi atau tidak, atau ikan itu beracun atau berbahaya dan sebagainya. Dan untuk tujuan proyeknya tadi yaitu bisa menghasilkan deteksi minimal seperti 85% akurasi aplikasi perjalanan offline dan bisa di Android. Dan ada ruang lingkupnya yaitu mencakup identifikasi biota laut menggunakan AI CNN, informasi spesies itu bisa diidentifikasi, berbahaya, status pelindungan, dan UI UX yang mudah dikenali. Dan tidak mencakup seperti pembayaran, transaksi, atau pengembangan untuk platform iOS. Itu kedepannya. Untuk deliverable-nya ada dokumen analisis kebutuhan sistem, desain arsitektur sistem UI UX, perancangan database biota laut, model AI CNN, lalu ada yang telah dilatih AI tadi, prototipe aplikasi mobile, dokumen penggunaan aplikasi, dan laporan kemajuan. Lalu ada kriteria keberhasilan tadi seperti 85% akurasi, bisa berjalan di mobile, tidak ada bug, dan hasil sesuai. Dan stakeholder utamanya yaitu ada dosen pembimbing, yaitu sebagai evaluasi dan pemberi saran dan pemberi arah. Lalu saya sendiri Muhammad Firzi Juanda yaitu selaku ketua untuk membimbing anggota-anggota agar melakukan tugas sesuai dengan apa yang diinginkan. Lalu ada pendekatan metodologi seperti pendekatan pengembangan perangkat lunak dilakukan secara sistematis mengikuti tahapan analisis kebutuhan, perancangan sistem, pengembangan aplikasi, integrasi, dan pelatihan model AI. Dan asumsi utama anggota tim memiliki kompetensi sesuai pada peran masing-masing, dataset dapat diperoleh sesuai kebutuhan proyek. Perangkat keras dan perangkat lunak mendukung tersedia, tidak ada perubahan signifikan pada ruang lingkup proyek. Dan untuk project scope, di mana project scope ini dengan tujuan tadi agar bisa mengenali ikan-ikan yang ada yang ditangkap nelayan. Dan ruang lingkup in scope-nya yaitu aplikasi mobile berbasis Android dan menggunakan CNN, aplikasi dapat berjalan secara offline, pengujian fungsional, database biota laut minimal kami 350 spesies. Dan untuk on off scope-nya nah, dan disitu ada integrasi cloud, online, real time processing, fitur sosial media, itu di luar dari batasan-batasan yang. Dan deliverable-nya ada dokumen yang seperti dijelaskan tadi, dan ada target usernya tadi. Target user itu lebih ke nelayan, tapi juga bisa digunakan untuk wisatawan dan lain-lain. Oke, baik, mungkin sekian itu yang bisa saya sampaikan mengenai proyek charter dan proyek scope. Mungkin untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Untuk batasan sistemnya, aplikasi ini dibuat untuk platform Android. Sistem AI yang digunakan adalah CCN atau Computational Network Neural Network, yaitu teknologi yang dapat mengenali gambar, kemudian aplikasi menggunakan text solver agar AI dapat berjalan di perangkat mobile secara lebih ringan. Selanjutnya adalah
target audiensiasi dan batas sistem, masih membahas target audiensiasi dan ruang lingkup sistem. Pada bagian ini menjelaskan lebih fokus bahwa sistem dibuat dengan tujuan untuk mempermudah masyarakat yang mengenali biodata laut melalui teknologi kecerdasan buatan. Dengan adanya sistem ini, pengguna cukup mengambil gambar biodata laut, kemudian aplikasi akan melakukan proses identifikasi menggunakan Android ID. Namun sistem ini masih memiliki batasan, yaitu hanya mengenali spesialis yang sudah tersedia di dalam dataset. Jadi, jika menemukan spesies baru yang belum masuk database, hal identifikasi mungkin belum maksimal. Selanjutnya adalah jadwal kegiatan proyek. Selanjutnya, saya akan menjelaskan jadwal kegiatan proyek Ocean ID. Dalam pembuatan aplikasi ini, terdapat beberapa tahapan. Yang pertama, identifikasi kebutuhan, yaitu mencari permasalahan dan kebutuhan. Dan kedua adalah perumusan ide proyek inovatif, yaitu menemukan konsep dan solusi akan dibuat. Dan ketiga ialah penentuan karakteristik produk, yaitu menentukan fitur dan kemampuan aplikasi. Dan selanjutnya ialah masuk ke tahap desain teknik alat. Kemudian dilanjutkan dengan pengembangan aplikasi menggunakan teknologi AI. Setelah aplikasi selesai dibuat, dilakukan evaluasi dan penyempurnaan untuk menguji apakah sistem berjalan dengan baik. Tahap terakhir adalah publikasi aplikasi serta pembuatan laporan akhir dan sebagai dokumentasi akhir proyek. Itu aja penjelasan dari saya. Terima kasih. Selanjutnya mengenai pengelolaan biaya dan kualitas proyek, total anggaran proyek yang digunakan adalah sebesar 10 juta, yang dimana dana tersebut berasal dari Bermawa yang sebesar 80% atau 88 juta, dan perguruan tinggi yang sebesar 20% atau sebesar 2 juta. Anggaran tersebut dialokasikan ke beberapa kebutuhan, yaitu bahan habis pakai sebesar 60%, biaya perjalanan 10%, sewa dan jasa 15%, serta biaya lainnya sebesar 15%. Dari pembagian tersebut dapat dilihat bahwa sebagian besar dana difokuskan pada keseluruhan utama pengembangan sistem. Selain pengelolaan biaya, kami juga menerapkan quality management. Target kualitas yang diharapkan adalah akurasi sistem AI minimal 85%. Sistem juga harus mampu bekerja secara real time, stabil saat digunakan, dan memiliki antarmuka yang mudah dipahami oleh pengguna. Dengan demikian, kualitas proyek tidak hanya diukur dari tingkat akurasi, tetapi juga dari performa kenyamanan penggunaan sistem. Selanjutnya, pengelolaan sumber daya manusia dan komunikasi dalam proyek. Tim proyek terdiri dari 4 peran utama, yang dimana ada proyek manajer, yang dimana itu Muhammad Firzi Juanda sebagai tanggung jawab pengelola dan mengawasi seluruh kegiatan proyek. Kemudian ada sistem analisis yang merupakan Muhammad Fahmi Zikri yang bertugas menganalisis keseluruhan sistem dan menyusun rancangan solusi. Saya sebagai software developer bertanggung jawab mengembangkan aplikasi dan mengimplementasikan fitur-fitur yang dibutuhkan, sedangkan Ragen Novan sebagai tester bertugas melakukan pengujian sistem dan evaluasi antarmuka pengguna. Untuk communication management, komunikasi dilakukan antara tim proyek, dosen pembimbing, dan stakeholder. Koordinasi dilakukan melalui rapat berkala untuk membahas perkembangan proyek dan menyelesaikan kendala yang muncul. Selain itu, kami juga memanfaatkan platform kolaborasi daring untuk berbagi dokumen serta aplikasi peran instan untuk komunikasi sehari-hari. Dengan komunikasi yang terstruktur, setiap anggota tim dapat bekerja lebih objektif dan tetap selaras dengan tujuan proyek. Selanjutnya, mengenai analisis risiko dan pengelolaan app dan pengadaan yang dibutuhkan. Risiko pertama adalah kemungkinan akurasi model AI yang tidak mencapai target 85% dan atau ukuran model TensorFlow Lite terlalu besar sehingga memengaruhi performa perangkat. Risiko kedua adalah
keterbatasan data spesies lokal yang dapat menyelesaikan hasil mengidentifikasi menjadi kurang akurat. Untuk mengurangi risiko tersebut, kami menerapkan beberapa strategi mitigasi seperti melakukan augmentasi data untuk memperkaya dataset, melakukan kualifikasi model agar ukuran model menjadi lebih ringan, serta bekerja sama dengan lembaga terkait seperti IUCN dan KKP untuk memperoleh data yang lebih lengkap dan terpercaya. Pada bagian procurement manajemen terdapat beberapa kebutuhan pengadaan yang mendukung pelaksanaan proyek, yang dimana dataset premium biota laut, layanan cloud atau GPU untuk pelatihan model, hosting, dan server. Untuk mengimplementasikan sistem serta jasa desain UI UX, pengadaan ini diperlukan agar proses pengembangan sistem dapat berjalan dengan optimal dan menghasilkan produk yang sesuai dengan target yang telah diciptakan. Oke, pada halaman ini saya akan menjelaskan pelaksanaan proyek sistem AI. Terdapat 3 proses. Pertama yaitu adalah pada tahap pertama tim melakukan pengembangan dataset dengan mengumpulkan dan mengklasifikasi jenis ikan dari 350 citra biodata laut. Selanjutnya pada tahap kedua dilakukan pelatihan model AI menggunakan metode CNN (Convolutional Neural Network). Setelah model mencapai hasil yang optimal, tahap ketiga adalah implementasi ke aplikasi mobile menggunakan TensorFlow agar dapat berjalan secara online pada perangkat Android. Yang kedua itu untuk monitoring dan controlling. Selama pelaksanaan proyek dilakukan monitoring dan pengendalian secara berkala. Pengendalian dijadwalkan dilakukan untuk memastikan setiap tahapan berjalan sesuai target waktu. Pengendalian biaya dilakukan dengan membandingkan anggaran yang direncanakan dengan biaya aktual. Selain itu, kualitas sistem juga dipantau melalui evaluasi tingkat error, pelatihan model. Dengan proses monitoring ini, proyek dapat berjalan sesuai target dan menghasilkan aplikasi yang optimal. Untuk selanjutnya itu adalah validasi dan pengujian teknologi. Setelah sistem selesai dikembangkan, dilakukan tahap validasi dan pengujian teknologi. Pengujian meliputi akurasi AI, mengidentifikasi biota laut, kecepatan respons, dan dalam memproses gambar, serta kompatibilitas dalam perangkat Android versi 8 ke atas. Selain itu dilakukan pengujian stabilitas untuk mengoptimalkan aplikasi dapat berjalan dengan baik tanpa kendala. Selanjutnya itu adalah peluncuran dan deployment. Setelah seluruh pengujian berhasil dilakukan, aplikasi Ocean ID memasuki tahap peluncuran atau deployment. Pada tahap ini prototipe versi awal diperkenalkan pada pengguna, khususnya nelayan, peneliti, dan masyarakat pesisir. Uji coba dilakukan secara langsung ke masyarakat di lapangan untuk memperoleh masukan dari pengguna serta mengevaluasi performa aplikasi pada kondisi nyata. Hasil evaluasi tersebut menjadi dasar untuk pengembangan dan penyempurnaan pada tahap selanjutnya. Jadi kesimpulan dari manajemen proyek yang telah kelompok kami sampaikan tadi, sebagai kesimpulan, proyek Ocean ID berhasil dirancang dan digunakan dan dikembangkan dengan pendekatan manajemen proyek yang terstruktur dengan melalui pengelolaan ruang lingkup, jadwal, biaya, dan risiko yang baik. Proses pengembangan aplikasi dapat berjalan secara terarah dan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Aplikasi ini diharapkan dapat membantu masyarakat pesisir dalam mengenali biota laut. Langkah selanjutnya dari fitur work atau untuk pengembangan berikutnya, fokus utama adalah meningkatkan jumlah dan kualitas dataset agar akurasi AI
semakin baik. Selain itu akan dilakukan integrasi API untuk informasi perlindungan spesies secara real time, penambahan fitur berbasis lokasi atau GPS, serta menjamin kerjasama dengan instansi dan lembaga kelautan. Pengembangan ini diharapkan dapat menjadikan Ocean ID bermanfaat dan mampu digunakan secara lebih luas. Sekian. Baiklah, sekian dari presentasi yang bisa kami sampaikan. Mungkin mohon maaf bila ada salah kata. Mungkin kami akhiri dengan wa taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan terima kasih.